yang berbahagia. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Agus Joko Pramono. Saya Wakil Ketua BPK 2019-2023 dan anggota BPK 2013-2019, Profesor Akuntansi Sektor Publik dan Doktor Ilmu Pemerintahan. Perkenankan saya akan menyampaikan pokok-pokok makalah tentang peningkatan kredibilitas dan program pemberantasan korupsi yang bersih dan terpercaya. Bisa next slide. Makalah terdiri dari dua bagian, yaitu peningkatan kredibilitas yang di dalamnya mencakup visi saya sebagai calon pimpinan KPK dan dan berikutnya adalah tentang program pemberantasan korupsi yang bersih dan terpercaya. Pada saat ini kita menghadapi tantangan dalam melawan korupsi karena indeks persepsi korupsi di Indonesia menurun dari tahun 2021 ke tahun 2023, di mana skor menurun dari 38 menjadi 34. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan kredibilitas dan program pemberantasan korupsi itu sendiri. Dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan visi dan misi saya jika terpilih menjadi pimpinan KPK. Bisa next slide. Saya memiliki visi untuk menjadikan KPK sebagai katalisator dalam pencapaian tujuan bernegara melalui pemberantasan tindak pidana korupsi dalam menunjang pembangunan nasional. Ada 3 kata penting yang perlu digarisbawahi, yaitu katalisator, tujuan bernegara, dan menunjang pembangunan nasional. Visi ini menunjukkan bahwa KPK bukanlah organisasi yang berdiri sendiri. KPK harus menegaskan diri bahwa dia merupakan bagian dari perahu besar yang bernama Indonesia, yang mempunyai fungsi tersendiri tapi tugas yang sama untuk menjaga agar perahu tersebut tetap berlayar mencapai tujuan negara ini. Visi ini terbentuk dari perenungan saya setelah menjabat sebagai pimpinan di Badan Pemeriksa Keuangan yang melihat bahwa korupsi dan pembangunan itu adalah trade-off. Jadi, pemberantasan tindak pidana korupsi harus inline dengan proses pembangunan itu sendiri, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga pemberantasan korupsi harus searah dan harus dapat menunjang pembangunan itu sendiri. Pembangunan nasional, saya artikan dalam arti sempit adalah seluruh program-program pemerintah, baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Korupsi bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Hal ini sudah terjadi berpuluh-puluh tahun, sehingga seharusnya tacit knowledge yang ada terhadap keterjadian korupsi seharusnya sudah dapat cukup bagi kita untuk mengambil tindakan yang tepat berdasarkan informasi terkini. Yang paling penting adalah bagaimana menentukan strategi dan taktikal proses yang tepat dalam menangani hal tersebut, yang salah satunya adalah dengan membangun credibility. Next slide. Credibility merupakan hasil perpaduan, menurut saya credibility merupakan hasil perpaduan antara integritas dan profesionalisme. Integritas dapat didefinisikan sebagai sikap yang teguh untuk bekerja sesuai dengan nilai moral yang ada, yang merupakan perpaduan dari kejujuran, ketulusan, dan kesediaan untuk memegang standar etika. Guna meningkatkan integritas, maka diperlukan program pencegahan dan pendeteksian atas pelanggaran integritas itu sendiri. Pencegahan pelanggaran integritas untuk dapat dilakukan model pencegahannya adalah dengan program kerja internalisasi kode etik, disiplin pegawai, penilaian resiko pelanggaran integritas, dan pengendalian konflik kepentingan. Sedangkan guna pendeteksian pelanggaran integritas diperlukan program pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan lapor, serta pengendalian dengan keamanan cyber. Sedangkan profesionalisme didefinisikan sebagai pelaksanaan pekerjaan yang didasarkan pada kompetensi yang cukup, yang didasarkan pada standar operasional kerja yang baku, serta penerapan standar etika yang cukup. Slide berikutnya. Berdasarkan hal tersebut, maka strategi peningkatan kredibilitas adalah dengan cara penguatan standar kerja dengan menggunakan digital enterprise architecture, meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM, peningkatan sistem pengawasan internal yang disertai dengan whistleblowing system dan anti retaliasi,
serta dengan menggalakkan kerjasama baik secara nasional maupun internasional guna meningkatkan kompetensi. Next slide. Dalam konteks program pemberantasan korupsi, maka perlu difahami terkait dengan pendefinisian pemberantasan korupsi itu sendiri menurut undang-undang. Berdasarkan undang-undang, definisi pemberantasan korupsi, tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, dan seterusnya, dan melibatkan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Next slide. Pengalaman kami sebagai auditor yang melakukan perhitungan kerugian negara, beberapa tipologi korupsi secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 keadaan besar. Yang pertama adalah big spender markup, yang kedua adalah revenue markdown, yang ketiga license and permit abuse of authority. Lalu bagaimana strategi saya dalam bidang pencegahan tindak pidana korupsi yang akan terjadi? Next slide. Pencegahan dalam jangka pendek dapat kami artikan sebagai proses penjagaan agar tindak pidana korupsi tidak terjadi pada program-program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Sebagaimana pengalaman sebagai auditor juga akan saya terapkan di sini, yaitu dengan melakukan serangkaian strategi berdasarkan apa yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu. Lalu kami berkomitmen untuk menjaga agar aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah tersebut tidak dikorupsi. Pemerintah berencana melaksanakan Astacita yang berisi program-program prestisius untuk memperoleh quick wins, seperti swasembada pangan dan energi, pengembangan infrastruktur, memperkuat teknologi, prestasi, olahraga, hilirisasi, membangun desa, pemberantasan kemiskinan, dan quick win seperti makan siang gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, membangun sekolah-sekolah unggul, dan program kerakyatan lainnya. Program pencegahan dalam konteks big spender seperti ini adalah yang paling mudah adalah dengan membatasi keuntungan supplier, keuntungan penyedia. Kami akan mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan hal tersebut, sehingga lebih mudah mengontrol antara cost dan markup, dan membangun koordinasi dengan sistem pengawasan dan para pihak untuk menjamin belanja yang bersifat kerakyatan betul-betul dapat diterima oleh masyarakat. Guna membatasi hal tersebut, maka kami akan berkoordinasi dengan pemilik informasi utama dan melakukan telaahan terhadap proses yang ada. Sedangkan untuk revenue markdown, yang paling penting dilakukan adalah profiling daripada revenue streaming sangat diperlukan, sehingga kita mengetahui secara umum seharusnya berapa penerimaan yang dapat diperoleh oleh industri tertentu, dan menggunakan artificial intelligence dan data-data publik yang ada untuk melakukan mitigasi terhadap revenue markdown. Sedangkan untuk license dan permit, yang paling penting adalah imparsialitas yang harus tetap dijaga dan membuat proses ini menjadi lebih transparan. Next slide. Sedangkan strategi jangka panjang dalam program pencegahan adalah dengan terus menggalakkan sistem pelaporan LHKPN yang terintegrasi dengan informasi-informasi yang ada di lapangan. Kemudian program edukasi secara umum dan kampanye anti korupsi. Dalam konteks pencegahan juga termasuk di dalamnya melaksanakan tugas KPK untuk memonitoring atas proses administrasi di lembaga negara, sehingga melakukan perbaikan standard operation procedure. Perlibatan organisasi profesi akan dilakukan dalam proses pencegahan. Dalam seluruh proses pencegahan akan dilakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Selanjutnya, di titik pemberantasan tindak pidana korupsi adalah menindak tindak pidana korupsi yang sudah terjadi. Pada titik ini KPK harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta satuan pengawas internal masing-masing, kementerian negara lembaga, serta pemerintah daerah. KPK juga harus menggunakan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk membangun kasus dan melakukan profiling terhadap risiko keterjadian tindak pidana korupsi. Selanjutnya, proses pemberantasan dapat dilakukan dengan meningkatkan proses pembentukan pelaporan kinerja yang menjamin adanya oversight, sehingga independensi KPK tetap terus dijaga. Model reward and punishment yang kuat, dan membentuk majelis etik yang kuat. Melakukan pola evaluasi yang menjamin tindak lanjut dan perbaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan.
pada kesempatan ini semoga menjadi pertimbangan pimpinan. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya breaking news, Indonesia menang 1-0. Dari Marcelino, ya. Mau bisa nambah lagi nih? Ini berkahnya Pak Agus Joko juga nih. Ya, jadi kita rapat malam ini walaupun ngantuk riang gembira. Bukan begitu Pak Hinca? Langsung Pak Hinca berkenan menyampaikan pendalaman. Terima kasih pimpinan. Terima kasih untuk Indonesia untuk sementara unggul 1-0. Pimpinan Komisi 3 dan para anggota Komisi 3 yang sangat saya hormati, Saudara calon pimpinan KPK Agus Joko Pramono. Ini yang terakhir, yang ke-10, dan kami masih on fire ini. Sejak kemarin tidak ada sedikit pun merasa kelelahan, malah terus bersemangat karena kita ingin mendapatkan 5 anak bangsa yang terbaik untuk memimpin KPK 5 tahun ke depan. Kami ikuti makalahnya, juga presentasinya, tanpa harus berpihak kepada Anda, tapi kelihatannya presentasinya sangat menarik untuk diikuti jalan pikirannya, karena mengagetkan saya paralel dengan astacitanya pemerintahan yang sekarang. Dengan begitu kelihatannya seiring sejalan. Namun demikian saya ingin dulu mengikuti jalan pikiran soal strategi peningkatan kredibilitas KPK. Ada 5, mulai dari penguatan digital sampai kerjasama nasional. Saya tertarik yang poin D, whistleblowing system dan anti retaliasi. Ini yang buat saya ini penting karena memang tanpa peran serta sang pelapor atau sang yang memberi peniup memberi informasi, whistleblower ini, maka kurang sempurna kekuatan itu. Jadi saya setuju strategi itu dengan 5 jari strateginya. Nah, sebagai seorang politisi saya percaya betul juga tentang sistem ini. Saya coba mencari rekam jejak Saudara Agus Joko Pramono. Dari 10 ini, teman-teman sekalian, saya menemukan satu jurnal anti korupsi. Namanya Integritas. Di volume 9, nomor 2, tahun 2023, halaman 195 sampai 212. Saya coba ikuti jalan pikiran ini dan saya baca sebentar. Judulnya Penerapan Whistleblowing System di Instansi Pemerintah sebagai Inisiatif Gerakan Anti Korupsi di Indonesia. Saya tidak tahu apakah waktu ngambil nomor itu dan kemudian judul ini nyambung ke sini, tapi saya pikir ini penting untuk melengkapi pemahaman kami terhadap 10 calon ini, mana yang paling terbaik mengisi kekurangan di dalam KPK. Karena bagi saya KPK itu adalah sebuah power yang sangat besar yang diamanahkan oleh konstitusi dan undang-undang, diberikan kepada 5 orang putra terbaik bangsa untuk menjaga kedaulatan negara, untuk tidak bocor kerugian atau menimbulkan kerugian APBN kita. Nah, karena itu pertanyaan saya adalah, persoalan paling mendasar dari whistleblowing system selama ini adalah jaminan perlindungan terhadap pelapor yang masih sangat rendah. Itu kalau ditanya di kampung-kampung, di tengah kelas menengah, kasih tanya, kenapa kok nggak ngelapor? Ah, sudahlah, melapor kita baik-baik, kita pula nanti yang jadi korban. Jadi ada pemahaman yang sangat rendah di situ, sehingga kurang gitu ya. Jaminan terhadap anonimitas seorang pelapor kerap tidak terpenuhi. Sekalipun sudah dikirim, kata kita jamin si pelapor, tak terpenuhi. Pertanyaan saya, apa strategi saudara untuk menjamin perlindungan tersebut? Karena 5 strategi tadi, salah satunya adalah whistleblowing tadi. Nah, saya mau kasih bola ini, terima kasih nih pimpinan karena udah disebut-sebut ini, mumpung menang ini Indonesia. Di sisi lain, seperti dalam sepak bola, peluit yang ditiup oleh wasit terkadang berpotensi keliru ketika menilai terjadi suatu pelanggaran atau menganulir sebuah gol karena diprotes dan seterusnya. Sehingga saat
ini dalam sepak bola terkenal menggunakan teknologi yang disebut VAR. Ya, itu disebut Video Assistant Referee. Nah, untuk memastikan tiupan peluit wasit benar dan tepat, pertanyaan saya, jika dikaitkan dengan poin keempat dari strategi peningkatan whistleblower tadi di KPK, apa kira-kira VAR itu? Karena pengalaman saudara di BPK sangat lama dan masuk di level audit gitu. Kami coba lihat pimpinan dari 10 calon ini yang auditor itu yang ini nih. Sementara kita di KPK kita perlu sekali untuk memastikan ini. Nah, bagaimana Anda memastikan itu? Dulu di BPK apakah Anda lakukan itu dan itu kemudian bisa diterapkan di di KPK. Yang kedua, saya kaget dan berterima kasih, ini belum pernah saya dengarkan selama kami berdiskusi tentang tipologi korupsi dari perspektif BPK barangkali ini ya. Satu, big spender markup. Dua, revenue markdown. Jadi revenue-nya yang diturunkan tapi spendernya dinaikkan. Ini pasti yang tahu cuma orang audit aja, kami ini enggak tahu lah ini. Baru yang ketiga, license and permit authority abuse. Nah, saya coba baca CV Anda, saudara calon, sekarang ini masih menjabat sebagai komisaris independen. Atau sudah mundur ya, mungkin saya sudah menjabat mundur, tapi saya tahu. Tapi komisaris independen di Pertamina Hulu Energi. Pertanyaan saya, ini kami semua bersepakat, ini sumber daya alam ini, terutama di BBB ini, banyak korupsi di sana. Banyak korupsi di sana. Seandainya Anda punya pengalaman di BPK dan juga di Pertamina Hulu Energi masuk ke BPK, apakah juga Anda membawa PR besar korupsi yang paling banyak tadi di tempat yang kita sebutkan tadi? Dugaan kami selalu begitu, big spender markup. Pengadaan ini, ribuan triliun itu kalau dikumpul seluruh Pertamina dari hulu ke hilir. Pertanyaan saya, mohon dijelaskan nanti, betulkah tipologi korupsi yang ini Anda akan angkat dengan kemampuan dan pengalaman itu, membersihkan satu BUMN saja saya kira sudah bisa menutup APBN kita sebegitu besar. Nah, oleh karena itu pertanyaan saya, apakah tipologi korupsi ini yang tadi disusunkan dengan asta cita itu bisa menyelamatkan keuangan negara yang oleh Presiden berkali-kali diucapkan termasuk pidato pelantikannya, bocor, bocor, dan bocor itu. Saya berhenti di situ, mudah-mudahan bisa dijawab dengan sangat baik dan meyakinkan kami, Anda adalah satu dari antara 5 yang barangkali akan disepakati untuk memimpin KPK ke depan. Karena power terbesar harus diberikan oleh Komisi 3 dan tinggal menunggu waktu saja. Bisa Anda yang terpilih, bisa juga tidak. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Berikutnya PAN siap-siap PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Mohon maaf Pak Agus Joko, mungkin saya akan agak sedikit meloncat. Yang sering kita saksikan bahwa penindakan yang dilakukan oleh KPK itu selalu dengan OTT, operasi tangkap tangan. Mungkin OTT itu hanya bisa dilakukan pada kasus-kasus suap, gratifikasi, pemerasan, dan sebagainya. Selama ini kita jarang sekali melihat penyidikan yang dilakukan oleh KPK itu berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan secara panjang, terencana, sehingga menghasilkan sebuah kasus yang bisa diproses. Misalnya yang dimulai dengan pengaduan masyarakat, misalnya laporan, atau mungkin pengembangan hasil dari pemeriksaan dilakukan oleh BPKP ataupun BPK. Itu jarang sekali kita lihat. Sementara, mohon maaf,
aparat penegak hukum lain sudah memanfaatkan ruang itu untuk melakukan pemberantasan korupsi. Nah, Bapak sebagai pejabat yang ada di BPK, apakah pada saat Bapak di sana, laporan-laporan itu tetap disampaikan ke KPK? KPK mempunyai tugas koordinasi supervisi. Artinya koordinasi dan supervisi itu bukan hanya dilakukan untuk penegakan hukum saja. Koordinasi dalam rangka mencari informasi, koordinasi dalam rangka penyelidikan yang akhirnya menghasilkan sebuah kasus. Nah, ketika nanti Bapak memimpin, saya rasa tidak akan sulit Bapak untuk meliniarkan hubungan antara KPK dengan BPK. Saya yakin setiap penyimpangan BPK akan lebih tahu lebih dulu dari KPK. Mungkin ini akan terjadi koordinasi yang sangat baik, sehingga yang akan datang penindakan oleh KPK itu akan lebih elegan, Mbak. Tidak rangkap tangan yang cuma 25 juta, 50 juta, itu mungkin bisa dilakukan oleh polsek-polsek saja. Itu yang saya harapkan. Saya nanti minta ketegasan dari Bapak bahwa Bapak akan sungguh-sungguh untuk melaksanakan penindakan yang bersumber dari laporan masyarakat maupun laporan dari BPKP atau BPK. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Endang Agustina dari Partai Amanat Nasional. Berikutnya dari Partai Keadilan Sejahtera, siap-siap dari PKB. Pak Nasir Jamil. Terima kasih Ketua, terus terang memang agak buyar saya karena kemenangan Indonesia 1-0 terhadap Arab Saudi. Begitupun saya berusaha untuk konsentrasi. Bapak Ibu anggota Komisi 3, saudara calon yang saya hormati. Terima kasih pemaparan yang disampaikan tadi dan juga saya sudah membaca jejak rekam saudara calon. Dan satu di antara yang mengganggu pikiran saya adalah ketika saudara calon itu diisukan ya, dengan adanya transaksi transaksi janggal ya, bukan ganjar, janggal senilai 115 miliar di BPK. Dan saudara memang pernah membantah dan menegaskan tidak pernah ada pemeriksaan dan konfirmasi dari PPATK. Oleh karena itu dalam kesempatan ini ya, karena latar belakang saudara calon adalah seorang auditor dan juga profesi terakhir sebagai wakil ketua BPK, maka sangatlah diharapkan keterangan dari saudara calon terkait dengan isu tersebut ya. Bisakah misalnya saudara calon menjelaskan bahwa transaksi itu seperti apa sebenarnya, melibatkan siapa saja dan lain sebagainya. Itu saudara calon satu di antara yang kami tanyakan ya, terkait dengan latar belakang dan profesi terakhir yang saudara calon miliki. Dan yang terakhir ini soal apa yang disampaikan oleh Pak Hinca Panjaitan terkait dengan sumber daya alam kita. Komisi Pemberantasan Korupsi juga punya program dengan sejumlah kementerian dan lembaga upaya penyelamatan sumber daya alam kita. Di antaranya memang sering tumpang tindih perizinannya dan itu juga berdampak terhadap ekosistem lingkungan kita. Jadi kerusakan itu berdampak terhadap kesehatan dan lain sebagainya. Nah karena itu saya ingin mendapatkan gagasan dari saudara calon terkait penguatan KPK menyelamatkan sumber daya alam kita. Demikian Ketua, terima kasih. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari PKB berikutnya Nasdem siap-siap. Terima kasih pimpinan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 3, Bapak Ibu sekalian, anggota Komisi 3, Saudara calon pimpinan KPK Agus Joko Pramono. Menarik tadi, cuman dalam visi saya agak mengganjal dikit, memposisikan KPK sebagai katalisator dalam pencapaian tujuan bernegara. Kalau cuman katalisator bukan sebagai tools, sebagai perangkat yang diinginkan oleh negara sebagai toolsnya pemberantasan korupsi, ini saya minta diperjelas lagi kenapa memposisikan KPK sebagai katalisator. Kemudian tadi yang terakhir menarik mengenai case building, ya. Di Undang-Undang 19/2019 itu BPK sering dimintai pendapat atau opini untuk menyatakan ini kerugian negara. Dengan latar belakang saudara sebagai auditor, tadi apakah fungsi ini tetap kan amanat undang-undang atau menjalankan analisis audit ini karena punya kapasitas kemampuan sebagai auditor itu akan lebih dulu dipakai dalam menyatakan case buildingnya seperti ini. Padahal tetap koordinasi itu kan harus dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Itu saja ya. Dua hal, semoga aja 2-0 ya sekarang ya pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin. Doa dari Wakil Ketua DPR Pak Cucun Ahmad Samsur Rizal. Berikutnya Nasdem, siap-siap Partai Gerindra. Terima kasih pimpinan. Profesor Agus Joko Pramono, Profesor Ilmu Akuntansi di Unsud, betul Pak ya? Doktor Ilmu Pemerintahan Pajajaran. Pak Profesor, saudara pernah dipanggil sebagai saksi ya, kasus Rizal Jalil kalau tidak salah, saksi. Kalau saksi Pak berarti dipandang, mendengar, melihat ya. Tersangka pun, kalaupun tersangka pun tidak masalah Pak, karena disangka. Yang penting jangan terpidana Pak. Prof. Agus, ini pertanyaan terakhir ini dari awal kami Pak, dari pagi Pak, 8:30 pagi mulai Pak, ini sudah 8:30 malam Pak. Tapi karena perintah Ketua Komisi kami untuk menjaga marwah fit and proper, kami tetap semangat Pak. Pak Agus, kalau di Hong Kong, Singapura, Korea Selatan itu sudah terintegrasi lembaga. Hanya satu lembaga pemberantasan korupsinya. Kalau kita di Indonesia ini ada 3. Seandainya Bapak terpilih menjadi pimpinan KPK, misalkan dalam rapat terbatas dengan Bapak Presiden Prabowo, ada Kapolri, ada Jaksa Agung, 3 lembaga ini kumpul. Ya sudahlah, 5 tahun ini korupsi sudah harus tuntas di Indonesia. Ya kan tidak mungkin terintegrasi nih. Masing-masing punya kewenangan. Ya KPK karena ini super body, nggak usah lagi cawe-cawe ke daerah misalkan. Kasih kesempatan ke kejaksaan yang punya kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, KPK tidak punya cabang di daerah. Misalkan begitu. Jadi ada masing-masing lembaga punya yang besar-besar KPK, yang kecil-kecil enggak usah KPK cawe-cawe di situ, karena dari sisi pendapatan saja beda Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Apakah nanti ketika terpilih bisa Bapak punya gagasan seperti itu atau bagaimana Pak? Supaya betul-betul ada target bahwa pemberantasan korupsi 5-10 tahun di Republik ini insya Allah tuntas. Kira-kira begitu. Terima kasih pimpinan. Berikutnya Partai Gerindra, tadi Pak dari Nasdem, sekarang Partai Gerindra. Terima kasih. Siap-siap Golkar ya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, calon pimpinan KPK yang saya hormati, saya
Langsung saja sama pertanyaan. Saya ada 2 pertanyaan di sini, Pak Profesor Agus. Yang pertama, menurut Anda bagaimana pelibatan profesi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia? Dan yang kedua, banyak kasus yang memunculkan kerugian perekonomian negara yang besarannya ratusan triliun. Pertanyaannya, menurut Anda, bagaimana implementasi perhitungan kerugian perekonomian negara diterapkan dalam tindak pidana korupsi? Sekian, pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Martin Tumbalaka. Terima kasih juga tadi terhadap Pak Rudi Lalo dari Nasdem. Sekarang Partai Golkar, siap-siap PDI Perjuangan. Ya, terima kasih Ketua. Saudara calon di sini. Kalau kita bicara tentang korupsi, tentu kita harus membagi dulu. Ada yang lahir dari memperdagangkan pengaruh, ya. Apakah itu melahirkan kebijakan atau keputusan yang ujungnya adalah suap. Yang kedua adalah melalui kebocoran anggaran. Presiden Prabowo Subianto berkali-kali mengatakan dan mengungkapkan kebocoran kita di APBN sudah luar biasa. Ya. Hampir 40%. Jadi kalau sekarang anggaran APBN itu 3.621 triliun, maka kurang lebih 1.400 triliun setiap tahunnya. Ya. Sementara hutang kita itu kita minus per tahun itu 400 sampai 600 triliun. Ya. Barangkali kalau tidak bocor, IKN bisa dibangun karena hanya butuh 700 triliun. Ya. Nah, pertanyaan saya sebagai auditor, sebagai mantan wakil ketua BPK, tentu sudah melihat dengan gamblang dan telanjang buku Republik Indonesia ini. Ya. Tentu ada merah, ada biru. Tentu semua raport kementerian lembaga sudah ada dalam kantong saudara calon. Pertanyaan saya adalah sebagai pimpinan KPK nanti, bagaimana peran penting yang harus saudara calon lakukan? Ya. Kalau yang nangkap-nangkap udahlah urusan polisi jaksa aja. Tapi KPK bagaimana mencegah kebocoran 40% atau 1.400 triliun per tahunnya ini agar tidak bocor. Dari mulai perencanaan, pengalokasian, sampai pelaksanaan. Ya, perencanaan itu ada di kementerian lembaga, kemudian dirapatkan di Bappenas. Ya. Pengalokasian ada di sini, di parlemen, dan pelaksanaan eksekusi ada di kementerian lembaga. Dan BPK adalah yang mengawasi. Yang saya heran justru kementerian-kementerian lembaga yang sering dapat raport biru, apa istilahnya? Kalau BPK, WTP itu justru terlibat masalah terjadi korupsi besar, misalnya di Komdigi, ya, dan beberapa kementerian lain. Bagaimana saudara calon menjelaskan ini? Yang terakhir, bagaimana nanti saudara calon menyelesaikan orang-orang yang sudah terlanjur di TSK yang jumlahnya mungkin puluhan, yang sudah 2 tahun lebih ini masih menyandang status TSK, bahkan sudah ada yang meninggal. Meninggal pun harusnya KPK menjelaskan apakah yang bersangkutan tidak bersalah atau tetap bersalah. Ya, karena undang-undang kita yang KPK yang baru itu maksimum 2 tahun harus sudah kejelasan statusnya. Kalau tidak bisa dituntaskan ya di SP3. KPK diberi kewenangan untuk itu di undang-undang KPK yang baru. Silakan, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking news lagi, sudah 2-0 guys. Alhamdulillah. Ya, Gus Abduh tolong zikirnya dikencengin lagi. Yang dari PKB ya, ada Pak Cucun ya, sudah 2-0. Waduh. 2 pertanyaan dari Pak Bamsud, 2 gol. Oke. Ya.
PDI Perjuangan, silakan. Terima kasih pimpinan. Ini langsung ya Pak. Langsung Mbak Dewi. Bapak calon pimpinan KPK maupun calon komisioner KPK Bapak Agus Joko Pramono. Di sini korupsi terjadi karena adanya bad people yang terdiri dari corruption by need dan corruption by greedy. Selain itu juga karena corruption by system. Dari ketiga faktor tersebut, menurut Bapak mana yang eksis di Indonesia ini Pak? Dan bagaimana langkah yang Bapak lakukan untuk mengatasinya Pak? Terima kasih. Oke, teman-teman kita masih punya keleluasan waktu ya, sampai mungkin 35 menit ke depan. Jadi kita buka lagi, Pak Rofiki, silakan nanti sebelah kiri, Pak Beni, perkenan, oke Pak Beni. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Agus Joko Pramono yang saya hormati, saya tidak panjang lebar Pak, hanya 2 pertanyaan karena kita baru unggul 2-0. Kalau 3-3 nih Pak, ini cuma baru unggul 2, ini cuma 2 aja. Tadi dalam paper Pak Anda menjelaskan tentang digital enterprise arsitektur dalam perbaikan pelaksanaan tugas KPK. Nah pertanyaannya Pak, bagaimana hal itu bisa memperbaiki kinerja KPK? Yang kedua Pak, bagaimana pendapat Anda pada proses pemberantasan korupsi yang menghambat proses pembangunan? Itu saja pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya Pak Beni Kabur Harman, setelah itu Pak Sudison Tandra dari Golkar. Baik, terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu dan calon pimpinan KPK yang saya hormati. Saya mengikuti presentasi yang Pak Agus sampaikan tadi. Saya ingin tahu pendapat Bapak. Korupsi di Indonesia ini seperti apa? Kalau Bapak baca pasal 2 dan pasal 3, jadi saya ingin menyampaikan kepada Pak Agus bahwa Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang KPK itu dibuat untuk menjawab problem pokok korupsi kita. Dan apa yang paling utama? Yang paling utama adalah pasal 23 itu. Ada buku kecil yang dibuat oleh KPK, di situ dengan tegas disebutkan 23 jenis kategori korupsi itu. Tetapi singkatnya ada yang merupakan pokok, sedangkan yang lain-lain itu adalah cabangnya. Nah, yang penting itu adalah pokoknya. Itulah sebabnya Undang-Undang Tipikor itu dengan sengaja mendefinisikan korupsi itu adalah kejahatan luar biasa. Satu. Yang kedua, itulah juga sebabnya di dalam undang-undang KPK itu ditegaskan bahwa lembaga penegak hukum yang ada saat ini semuanya sudah korup. Bukan saya yang ngomong, suka atau tidak suka, itu yang terjadi. Kejaksaan, kepolisian. Maka dirumuskan soal koordinasi supervisi yang paling penting. KPK menangani kasus di atas 1M, polisi dengan jaksa itu hanya untuk 1M ke bawah. KPK punya posisi agak lebih tinggi.
mensupervisi. Itu formulasi di dalam Undang-Undang KPK, mensupervisi. Bahkan mengambil alih. Bayangkan, supervisi dan mengambil alih. Ini yang gagal dilakukan oleh KPK selama ini. Mengapa gagal? Sumber kegagalan itu bukan pada KPK, tapi pada perlawanan terhadap KPK oleh dua institusi ini. Pertanyaan saya, Bapak, yang berkaitan dengan ini, kalau Bapak terpilih nanti jadi pimpinan KPK, fokus atau strategi apa yang Bapak tempuh untuk bisa mengatasi pokok korupsi itu? Jadi pokok korupsi itu adalah abuse kekuasaan. Persis abuse kekuasaan itulah yang didefinisikan oleh Presiden Prabowo, sehingga sampai pada kesimpulan yang tadi Mas Bambang sampaikan, 40% APBN itu loss. Sumbernya adalah abuse kekuasaan. Berarti yang punya kuasa, Pak. Nah, pertanyaan saya tadi itu, gimana Bapak melakukan itu nanti? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Beni Karman, Pak Sudison Tandra. Terus berikutnya ada lagi, ya Pak Gilang, silakan. Terima kasih pimpinan, selamat malam. Pak Agus Joko Pramono. Tadi yang sudah dikemukakan oleh Pak Beni itu, Pak. Korupsi ini kita definisikan merupakan extraordinary crime. Tadi saya menggunakan kata kita, Pak. Bangsa ini. Ya kan? Politik hukum kita arahnya jelas, yaitu memberantas korupsi. Saya melihat makalah Pak Agus ini bagus sekali, Pak. Tapi kalau saya melihat ini cenderung textbook, Pak. Ada dua alasannya, Pak. Pertama, Bapak adalah mantan anggota BPK, bahkan sampai ke jabatan tertinggi, yaitu wakil ketua, Pak. Tugas dari BPK itu adalah mengawasi, ya kan, keuangan. Keuangan itu adalah sentralnya. Bangsa kita ini ibarat tubuh kita tuh, uang itu darahnya, Pak. Dan tadi di dalam buku ini Bapak sudah ngomong indeks korupsi itu dari 38 kemudian menjadi 34. Turun, Pak. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang menjadi alasan sehingga dapat membuat anggota Komisi 3 ini atau DPR ini memilih Bapak menjadi salah seorang anggota KPK. Yang kedua, Pak, berkaitan dengan extraordinary crime yang syarat hubungannya dengan politik, syarat hubungannya dengan kekuasaan seperti tadi dikatakan oleh senior saya Pak Beni itu. Ada dugaan-dugaan yang yaitu ini. Bapak ada laporan, ada ini. Pertanyaan saya adalah, dengan seperti ini, apakah Bapak berani mengambil satu tindakan? Ya kan? Tadi Pak Beni sudah sampaikan, korupsi itu berkaitan sama kekuasaan, abuse of power. Bapak mau menyikat itu. Masalah yang berkaitan dengan kekuasaan tadi. Pertanyaannya, apakah Bapak berani mengambil tindakan itu? Sekian, terima kasih. Ya, Pak Gilang. Berikutnya, Pak Rizky Faisal, berkenan. Ya, Pak Gilang dulu.
Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Agus Joko Pramono, tadi saya baca makalahnya di halaman 5 terkait dengan kerjasama nasional dan internasional. Ini ada yang menarik di sini saya ingin tanyakan. Apabila nanti saudara terpilih menjadi pimpinan KPK, kira-kira dengan agenda strategi peningkatan ini seperti apa nanti saudara mendorong dalam hal pengembalian aset hasil korupsi yang disimpan di luar negeri? Dan juga tadi saya juga emang sedikit tertarik sama penguatan digital enterprise architecture. Ini seperti apa? Apakah nantinya akan menggunakan sistem atau menggunakan AI atau seperti apa? Dan juga saya ingin tahu pendapat Bapak terkait dengan tindak pidana korupsi yang menggunakan Bitcoin dan juga menggunakan kripto-kripto lainnya ke depan, dan juga seperti apa strateginya kalau saudara terpilih menjadi pimpinan. Terima kasih. Ya, masih ada lagi rekan-rekan? Ya, Pak Beni Utama, silakan. Saya kencing dulu. Pak Beni. Terima kasih pimpinan. Saya melihat ada pemberantasan tindak pidana korupsi, itu salah satu dari Bapak Agus tadi adalah menggunakan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang pertama saya ingin sampaikan, secara akuntansi rata-rata pemerintah baik di daerah, provinsi dan pusat itu sudah statusnya sudah WTP. Barangkali sudah lebih 90% berstatus WTP. Wajar tanpa pengecualian. Bukan berarti kerugian negara tidak ada. Kemudian kalau hasil audit BPK yang akan kita gunakan, dalam audit BPK itu juga ada ruang kesempatan untuk melakukan pengembalian terhadap kerugian negara. Kalau tidak salah 60 hari ya Pak, 60 hari. Jadi sejauh mana ini kira-kira laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ini bisa kita gunakan? Karena ada ruang-ruangnya. Ya, walaupun kita tahu menutup kerugian negara itu juga tidak menghapus tindak pidananya. Nah, ini kan persoalan lagi. Nah, padahal dalam tindak pidana korupsi itu sendiri, pemulihan kerugian negara ini di samping penghukuman, pemulihan keuangan negara ini juga adalah faktor yang utama yang harus kita upayakan. Nah, kira-kira bagaimana efektifnya nih Pak laporan hasil pemeriksaan ini? Pertama tadi saya sampaikan, saya lebih dari 90% birokrasi kita ini statusnya itu sudah WTP. Artinya secara akuntansi sudah memenuhi kriteria. Kemudian ada ruang lagi yang 60 hari tadi untuk mengembalikan kerugian negara tadi. Jadi ini barangkali perlu juga pendalaman atau penjelasan dari Pak Agus ini. Terima kasih Pak. Ya, oke. Kalau sudah tidak ada lagi, Pak Rikwanto, cukup? Ya, silakan Pak Rikwanto. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin saya perlu tanya sedikit saja, Prof. Agus. Kira-kira Prof bisa mendeteksi nggak di kementerian lembaga kalau ada indikasi akan korupsi, potensi akan korupsi dari belanja modal gitu ya, sehingga bisa ditegur atau digiring-giring supaya di OTT ya. Ini kira-kira gitu ya, soalnya ini mesti komprehensif tadi, menghindari kebocoran itu Pak Agus. Terima kasih. Oke ya teman-teman ya, tadi Pak banyak sekali Pak pertanyaan dari rekan-rekan. Silakan Pak Agus dijawab.
waktu kita masih sangat leluasa Pak. Mau sampai jam 24 sebetulnya nggak apa-apa juga. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pertama-tama saya akan menjawab agak sedikit random, tapi saya akan memulai dari yang pertanyaan hal negatif dulu, karena ini masalah klarifikasi. Tadi saya ditanya, saya dipanggil sebagai saksi untuk terdakwa pada saat itu terpidana Pak Rizal Jalil, mantan anggota BPK. Saya jelaskan bahwa saya pada saat itu dipanggil sebagai saksi A the chart dan saya menolak untuk datang. Ya, jadi itu saksi meringankan dan saya menolak untuk datang. Tapi prosesnya yang harus saya jelaskan. Jadi saya cukup kecewa dengan sikap KPK pada saat itu karena saya tidak diberitahu bahwa saya akan jadi saksi A the chart, padahal saya adalah wakil ketua BPK pada saat itu. Saya selaku pimpinan lembaga negara harusnya antar sesama lembaga negara menyampaikan kepada kami duduk perkara permasalahannya itu apa, bukan sebagai personnya tapi sebagai jabatannya. Karena ini adalah karena pemanggilan itu akan mempengaruhi credibility. Karena begitu nama kita muncul di running text, orang kampung udah tanya itu, kenapa ini dipanggil ini, kenapa ini dipanggil ini, padahal itu saksi ada charge. Dan pada saat saya dipanggil itu, surat itu saya sedang jadi pembicara tentang pemberantasan korupsi dengan salah satu wakil ketua KPK. Jadi saya langsung tanyakan kepada wakil ketua KPK pada saat itu, mengapa saya dipanggil kok saya tidak dibahas dulu dalam konteks saksi ada chart, apakah saya mau atau tidak posisinya seperti, karena ini saksi ada chart bukan saksi fakta posisinya. Nah ternyata jawabannya normatif, ya normatif, tidak tahu, tidak paham dan sebagainya. Dan menurut saya sih selaku pimpinan seharusnya tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, masalah transaksi mencurigakan 115 miliar yang ditanyakan oleh Pak Nasir Jamil tadi. Yang membantah itu bukan saya, tapi yang membantah itu adalah Kepala PPATK sendiri. Karena pada saat itu Kepala PPATK mengatakan bahwa ada wartawan yang bertanya apakah sedang melakukan pemeriksaan terkait dengan wakil ketua BPK terkait dengan adanya transaksi mencurigakan. Jawaban Kepala PPATK pada saat itu, nanti saya cek. Nanti saya cek, inilah yang jadi tagline. Jawaban nanti. Nama wartawannya sampai sekarang saya masih ada karena diberitahu oleh wakil Kepala PPATK pada saat itu, nomor teleponnya masih ada dan sebagainya. Ya, dan ini berlanjut dengan pengiriman bunga dan sebagainya, dan menurut saya itu adalah fabricated lah, ya. Dan saya rasa penjelasan saya ini menegaskan bahwa saya tidak pernah ada transaksi 115 miliar seperti yang dituduhkan itu, dan tidak pernah ada. Dan saya berharap bahwa pengiriman bunga itu tidak mempengaruhi kredibilitas saya secara pribadi dan sebagai wakil ketua BPK selama 4 tahun. Kemudian saya akan mencoba menjawab satu persatu terkait dengan pertanyaan yang pertama dari Pak Hinca yang terhormat, masalah whistleblowing system. Whistleblowing system ini common di instansi-instansi pemerintah lokal maupun di internasional. Yang jarang itu adalah pedoman anti retaliasinya, ya, pedoman anti pembalasan dendamnya itu. Jadi pada saat seseorang bawahan melaporkan atasan, rekan melaporkan rekannya lain, dia harus mendapatkan perlindungan untuk tidak mendapatkan pembalasan. Ya, baik apabila tidak terbukti maupun terbukti. Sebenarnya normanya sederhana. Normanya sederhana. Pada saat kita membuat program anti retaliasi di BPK, dulu kita bangun whistleblowing system yang menjamin anonymity, menjamin. Jadi tidak perlu seseorang itu mencantumkan nama dan lain sebagainya, asal dia sudah mencantumkan bukti 4W 1H-nya. Kalau dia sudah when, where, why, who, dan how-nya sudah dia tampilkan buktinya, dia tidak perlu mencantumkan.
Nah, sedangkan whistleblowing system yang saya sampaikan di depan ini dalam konteks kinerja KPK adalah KPK mengkoordinating model whistleblowing system yang ada di instansi-instansi dan menjamin model anti retaliasi khusus untuk pelaporan tindak pidana korupsi. Nah, ini terkait dengan whistleblowing yang ini belum dilakukan sampai saat ini. Kemudian apakah bisa kita lakukan? Bisa, sangat bisa sekali. Yaitu kita membuat standar untuk menjaga kerahasiaan, untuk menjaga informasi dan lain sebagainya. Dan ini perlu penegasan dari pimpinan. Kemudian berikutnya, apabila salah meniup peluit itu seperti apa? Anti retaliasi tidak mengizinkan orang memfitnah, tidak mengizinkan. Itu bukan konteks fitnahan. Jadi peniup peluit juga harus menunjukkan fakta dan bukti. Ya, tidak harus menunjukkan fakta dan bukti bahwa dia memang mengetahui keterjadian itu dengan menampilkan bukti-bukti yang cukup atau tidak cukup. Tapi semua informasi harus berdasarkan fakta. Yang tidak berdasarkan fakta bisa saja diambil tindakan berikutnya, karena kita juga tidak mentolerir adanya fitnah, tidak mentolerir adanya fitnah. Lalu kemudian berikutnya terkait dengan model tipologi korupsi. Yang mengembangkan pertama kali ini Edgar Hoover, former FBI, pendiri FBI, bahwa dia mengatakan dalam konteks korupsi secara umum dapat kita kelompokkan menjadi big spender markup, revenue markdown, kemudian ada abuse of power dalam authority dalam license and permit, pemberian izin dan permit. Nah, dalam konteks pencegahan, normanya big spender markup itu adalah mau memperoleh keuntungan yang sangat besar, yang lebih besar daripada harga pokoknya. Berdasarkan sistem informasi yang ada sekarang ini, sebagai pemerintah, sebagai negara, kita seharusnya dengan mudah dapat mengetahui berapa sebenarnya cost daripada suatu unit tertentu. Dan dengan demikian, yang paling mudah melakukan pencegahan dalam konteks big spender markup ini adalah dengan melakukan pembatasan keuntungan. Ini proses pencegahan yang paling mudah. Berapa sebenarnya? Sehingga kesalahan atau tidak itu dapat dibuktikan dengan apakah sedemikian besarnya keuntungan itu atau tidak. Seperti itu. Jadi posisi ini akan lebih mudah karena pembuktian dalam konteks perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan pihak-pihak yang memanfaatkan daripada uang ini, itu sangat memakan waktu lama. Jadi dalam konteks pencegahan harus dilakukan demikian. Lalu bagaimana kita, tadi ada pertanyaan, bagaimana sih mengetahui adanya simptom suatu instansi itu melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa atau tidak. Kami pernah melakukan ini dan kami presentasikan di Rusia pada waktu INCOSAI, International Congress on Supreme Audit Institution, bahwa barang yang dibeli oleh pemerintah itu dengan mudah kita crawling di internet saja berapa sebenarnya harganya. Ini pakai AI. Kita crawling di internet, unit barang ini berapa harganya, unit barang ini, dan ditemukan kira-kira dalam barang-barang tertentu, tidak semuanya, itu sampai pada 30% selisihnya. Ya, jadi harga nah, pertanyaannya apakah kita mengizinkan untuk memberikan keuntungan 30-40% ini posisinya. Jadi ini modeling sederhana untuk mengetahui apakah ada simptom permasalahan dalam big spender markup ini. Kemudian pertanyaan Pak Wakil Ketua Pak Cucun, mengapa saya menggunakan kata-kata katalisator dalam membangun visi ini? Katalisator, saya mempelajari berapa sih pegawai KPK, totalnya 1.800 sekian, penyidik 116, terus mau sebagai apa? Korupsi dari Sabang sampai Merauke. Jadi yang paling mudah untuk dilakukan adalah mewarnai sistem. Itulah makanya saya mengatakan sebagai katalis, mewarnai sistem. Karena kita juga punya fungsi untuk melakukan monitoring terhadap sistem administrasi yang ada di
masing-masing instansi itu tinggal diambil secara AI, bagaimana model berpikirnya, lalu kemudian dibuat benchmarking secara keseluruhan, di benchmarking antar organisasi, sistem pengadaan di sini bagaimana, sistem pengadaan di sini bagaimana, seterusnya diambil semua, mau ribuan organisasi itu akan mudah kalau dilakukan dengan AI. Lalu kita lihat mana yang lebih dan mana yang kurang sehingga kita bisa saling saling memperbaiki. Nah, makanya saya mengatakan lebih baik KPK mengambil peran sebagai katalis dalam konteks pemberantasan korupsi untuk mencapai tujuan bernegara. Tadi ada pertanyaan juga, ada pertanyaan apakah OTT ya penting? Apakah OTT penting? Saya ingin mengatakan bahwa saya akan berkonsentrasi pada case building. Saya akan, kalau ada OTT itu bonus. Dan saya tidak akan pernah merencanakan untuk OTT. Tidak akan pernah merencanakan untuk OTT. OTT muncul di fase penyelidikan. OTT itu muncul di fase penyelidikan. Seandainya fase penyelidikan ini sudah 80% atau lebih untuk dapat membuktikan, maka silahkan lakukan OTT. Tapi seandainya di dalam awal proses fase penyelidikan di OTT justru akan mengecilkan nilai case building yang sedang dibuat, karena kita tidak mempunyai data yang cukup untuk menersangkakan orang kecuali nilai suapnya saja. Jadi cenderung OTT di awal proses penyelidikan tidak akan dilakukan ya posisinya, karena saya akan berkonsentrasi pada case building. BPK setahun menerbitkan 1162 report yang di dalamnya isinya semuanya simptom. Semuanya simptom. Ada masalah ini, ada masalah ini, ada masalah ini, ada masalah ini, ada masalah ini. Dan saya rasa 116 penyelidik dan penyidik tadi apabila berkonsentrasi pada case-case besar di dalam 1162 report ini akan lebih mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian ada pertanyaan terkait dengan model perhitungan kerugian negara. Apakah perhitungan kerugian negara itu juga termasuk dalam perhitungan perekonomian negara, kerugian perekonomian negara? Kami pernah diminta untuk menghitung kerugian yang diakibatkan karena kebakaran hutan di Riau pada saat itu. Saya selama menjadi wakil ketua BPK adalah orang yang bertanggung jawab untuk menandatangani perhitungan kerugian negara di BPK. Jadi kasus Jiwasraya dan kasus Asabri adalah case pertama saya dalam membangun case building yang bekerja sama dengan kejaksaan pada saat itu. Dan itu kita buat secara komprehensif dari titik A sampai Z, aliran, kemudian orang dan sebagainya. Karena saya ingin agar dua case ini menjadi momen dari 120 investigator yang ada di BPK, saya kerahkan 82 orang untuk mengerjakan dua kasus ini. Sedemikian rupa sehingga hampir tersedot semua. Karena saya ingin agar ini menjadi momentum dalam konteks mengetahui case building dalam bidang dalam bidang pasar modal sedemikian komprehensifnya. Jadi saya melihat bahwa dengan model kita menerapkan case building justru kita dapat yang besar-besar. Tadi ada pertanyaan juga, apakah saya akan berkonsentrasi pada case-case yang besar? Ya, saya akan berkonsentrasi pada case-case yang besar saja. Dan 116 penyelidik dan 116 penyidik tadi itu akan diarahkan untuk membangun case yang sudah simptomnya sudah kita dapatkan dari laporan-laporan. Itu laporan-laporan masih banyak. Karena saya sendiri yang bertugas menandatangani perhitungan kerugian negara. Itu bisa saya salah sebentar. Ya. Mohon maaf Pak Ketua. Ya, gimana Pak? Melalui pimpinan Pak, melalui pimpinan. Oh ya, izin Pak Pimpinan. Ya, silakan.
tadi Simton ya, itu kan ada dua hal. Yang pertama dilihat ada indikasi, ada potensi. Kemudian dilakukan oleh penyelidikan oleh KPK sampai menemukan ini kira-kira terjadi nggak yang dimaksud dengan korupsi atau mengarah kepada korupsi. Atau diselidiki, Simton itu sudah berwujud terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, kalau yang di awal tadi sudah atau masih berupa indikasi mau korupsi, apa yang dilakukan KPK? Pencegahannya di mana? Atau ditunggu saja sampai terjadi baru ditindak gitu. Ini pilihan-pilihan sulit, tapi pilihan ini harus dilakukan. Tunggu terjadi baru ditindak supaya gagah perkasa kita, atau akan terjadi langsung ada supervisi, teguran supaya jangan terjadi. Baik yang mana kira-kira yang dilakukan oleh KPK? Terima kasih. Oke, bisa langsung direspon langsung Pak, biar interaktif ya. Baik, kalau tindak pidana sudah terjadi langsung ditindak. Permasalahannya yang dibuat oleh BPK, laporannya itu adalah bukan laporan tentang keterjadian tindak pidana, tapi adalah laporan audit atas pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Dan dengan demikian bisa saja itu diakibatkan karena kesalahan administratif, atau kesalahan dalam proses penerapan hukum administrasi keuangan negara, dan belum tentu tindak pidana, Tapi seandainya pada saat BPK melakukan pemeriksaan sudah terjadi tindak pidana dan itu dilihat oleh BPK, maka dalam undang-undang BPK, Badan Pemeriksa Keuangan baik anggota maupun pemeriksanya wajib melaporkan ini ke aparat penegak hukum. Itu ada di undang-undang, jadi tidak boleh menutupi. Tetapi sepanjang yang saya pahami menjadi auditor, prosedur yang kami buat itu tidak sedang menelaah keterjadian tindak pidana. Makanya semua yang ada di dalam report itu selalu Simton, kecuali yang pro justisia, yang sudah bekerja sama dengan aparat penegak hukum, ya dalam konteks melakukan perhitungan kerugian negara. Nama laporannya laporan hasil pemeriksaan investigasi dalam rangka perhitungan kerugian negara. Jadi mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Saya lanjutkan dalam konteks ini model koordinasi dan supervisi dengan aparat penegak hukum. Tadi saya sudah menyatakan bahwa saya cenderung akan berkonsentrasi pada case-case besar karena KPK punya resource yang sangat terbatas dibandingkan dengan polisi dan dibandingkan dengan kejaksaan. Lebih baik kita memilih case-case besar, dan saya rasa dengan pengalaman saya menjadi penghitung ratusan perhitungan kerugian negara, saya bisa mengarahkan model yang ada di resources yang ada di KPK itu untuk membangun case-case besar yang sekarang ini belum terbuka. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi terkait dengan korupsi by need, by system. Bagaimana yang sedang terjadi di Indonesia? Ya. Saya melihat bahwa tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia itu nampak seperti seolah-olah tidak sedang korupsi. Mengapa? Karena ada bagian-bagian penerapan peraturan, nanti saya jelaskan secara detail, ada bagian-bagian penerapan peraturan yang sebenarnya memberikan celah, peraturannya sendiri memberikan celah seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jadi kalau disebut dengan by design, ya by design, ada yang by design insidental, ada yang by design secara sistemik. Jadi orang akan cenderung sulit untuk dibuktikan, ya, sulit untuk dibuktikan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bagaimana caranya? Korupsi itu insidental, tindakan di satu titik tertentu. Dia banyak yang abuse of power,
kemudian menggunakan kewenangannya, kemudian mengambil keuntungan yang ilegal. Tetapi pengawasan kita ini rentang waktu yang panjang. Rentang waktu yang panjang. Jadi positioning kita seharusnya bisa melihat apa yang terjadi sebelum dan apa yang terjadi setelah. Dan dengan demikian akan lebih mudah bagi kita untuk menilai apakah yang sedang dilakukan oleh orang pada titik tertentu ini itu melanggar model yang sedang rentang yang sedang jangka yang panjang yang ini tadi. Nah, item-item seperti inilah yang kita ambil untuk memberikan masukan dan perbaikan, menunjukkan simptom yang mencegah tadi, bukan nungguin orang korupsi duluan lalu kita sampaikan kepada instansi yang bersangkutan untuk dicegah positioningnya. Jadi karena dianggap sistemik, maka penyelesaiannya pun seharusnya dengan cara yang sistemik. Ada pertanyaan dari Pak Rofikit dan ada satu lagi terkait dengan Digital Enterprise Architecture. Apa itu dan kemudian bagaimana dia memperbaiki model performance yang ada di KPK. Digital Enterprise Architecture itu platform yang di dalamnya menggabungkan seluruh model kerja dari seluruh satker untuk mencapai visi misi. Di dalamnya juga masuk di dalamnya adalah model struktur datanya, kemudian masuk juga struktur programnya di dalam satu platform. Saya tidak akan sebut nama platformnya atau nama softwarenya, tetapi itu ada dalam satu platform. Sehingga setiap saat standar operational prosedur itu dapat diubah dan dia langsung connect ke satker yang lain. Kelemahan kita pada saat kita membuat aturan, aturan ini berproses lama, sehingga tidak relevan lagi dan biasanya aturan dibuat oleh satu satker saja. Padahal aturan yang dibuat oleh satker ini mempengaruhi satker yang lain, ya itu tidak muncul dalam model model yang kertas yang sekarang, yang manual sekarang ini. Tapi dalam Digital Enterprise Architecture kalau kita mengubah satu SOP, maka SOP ini akan terkait dengan satker yang mana sudah langsung dapat dilihat. Dan seharusnya Republik ini punya Digital Enterprise terhadap masing-masing kementerian, negara, lembaga. Jadi apa yang diubah di satu kementerian itu langsung bisa dilihat dampaknya kepada kementerian yang lain posisinya, karena pasti ada kewenangan yang overlap dalam setiap kementerian, apalagi ada kementerian-kementerian yang dipecah. Jadi kira-kira bangunan Digital Enterprise Architecture ini untuk agar organisasi itu menjadi agile, menjadi mudah, ubah langsung berubah semua, ubah langsung dijalankan tanpa menunggu verbal perubahan SOP yang biasanya terkotak-kotak. Kira-kira seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apabila ada korupsi yang menghambat proses pembangunan. Orang sedang bangun 1 triliun, tiba-tiba ada korupsi 100 miliar. Apakah kita akan hentikan proses 1 triliun untuk mencari siapa yang sudah nyuri 1 miliar? Atau 100 miliar tadi? Jawaban saya tadi sudah jelas bahwa tindak pidana pemberantasan korupsi itu, pemberantasan tindak pidana korupsi itu harus inline dengan proses pembangunan. Dalam hal terjadi yang seperti ini, maka saya akan lebih mendahulukan model penyelesaiannya. Toh faktanya masih ada di lapangan. Bukti masih ada di lapangan. Setelah selesai proses, kita tidak perlu menindak sekarang. Kita tindak sekarang, kita tindak besok, kita tindak masih sama saja. Dalam hal kita mengetahui telah terjadi bukti. Itu adalah merupakan pilihan strategi kita saja. Dan saya akan lebih mengutamakan untuk menyelesaikan prosesnya dulu. Kecuali yang saya lakukan untuk mengorbankan proyek 1 triliun ini menimbulkan deteran yang cukup. Jadi jawaban yang pertama tadi ada bersyaratnya juga. Jadi kalau saya bersedia rugi 1 triliun ya, untuk mendapatkan korupsi 100 miliar, maka penindakan terhadap korupsi 100 miliar ini harus menimbulkan deteran yang cukup. Ya misalnya kalau satu kepala daerah ditangkap, tiba-tiba semua kepala daerahnya jadi takut itu. Itu mungkin kita abaikan yang 1 triliun dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak perlu, tunggu saja.
Ya, tunggu saja. Selesai proyek, toh faktanya tetap ada di lapangan. Bukti-bukti tetap ada di lapangan. Besok kita lakukan penindakan, bisa dilakukan. Kemudian berikutnya, pertanyaan dari Pak Martin, terima kasih. Bagaimana pelibatan organisasi profesi? Ya, saya terus terang saja pernah menganggap bahwa profesi di Indonesia adalah bagian dari masalah. Ya, saya pada waktu menjadi pimpinan BPK pernah memanggil 17 anggota MAPI, ya, asosiasi penilai. Ya, panggil 17, kita panggil untuk membuka kertas kerjanya. Ya, untuk buka kertasnya, kita buka kertas kerjanya. Bagaimana tanah ini dinilai berapa pada waktu ada proyek permasalahan infrastruktur pembangunan jalan tol. Dinilai berapa karena ada simton dan lain sebagainya. Nah, saya berharap dengan mengadakan komunikasi dengan organisasi profesi, mengembalikan organisasi profesi bekerja sesuai profesinya, sesuai keilmuannya dan sebagainya, kita berharap bahwa profesi ini tidak menjadi tukang stempel, baik yang akuntan, yang penilai, yang analis dan lain sebagainya. Ya, mereka betul-betul bekerja sesuai dengan profesinya. Itu perlu pelibatan organisasi profesi dalam konteks pencegahan. Berikutnya pertanyaan terkait dengan kerugian perekonomian negara. Saya tidak pernah melakukan perhitungan dari ratusan yang saya tanda tangani, tidak pernah menandatangani, tidak ingin menandatangani kerugian, nilai dari kerugian perekonomian negara. Waktu itu kebakaran hutan di Riau, saya menolak menghitung. Mengapa? Karena Badan Pemeriksa Keuangan tidak mempunyai standar pemeriksaan keuangan negara yang cukup untuk melakukan kerugian perekonomian negara. Karena satu hal, kerugian perekonomian negara itu harus, dalam kacamata kami, kerugian negara itu harus nyata dan pasti. Sudah terjadi dan dapat diukur. Mengandung arti sudah terjadi dan dapat diukur dengan cara yang handal. Handal itu artinya apa? Metodologinya tetap, siapa yang punya menghitungnya tetap, keterjadian dimanapun dia tetap posisinya. Nah, tetapi saya lihat aparat penegak hukum sekarang sedang mengembangkan metodologi perhitungan perekonomian negara. Saya mengusulkan kalau memang akan dihitung kerugian perekonomian negara agar dia tetap masuk dalam unsur nyata dan pasti. Pertama, kerugian negara dulu, kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti. Standar kami mengatakan itu harus tercatat dulu di dalam suatu aset tertentu atau suatu pembukuan tertentu, baru pengurangannya, penghilangannya, itulah yang namanya kerugian negara. Jadi harus ada catatannya dulu. Nah, pertanyaannya, kalau gunung di sana itu ada catatannya nggak? Tidak ada catatannya. Pertanyaannya, kalau gunung kapur dicuri, hutan terbakar dan sebagainya, itu ada nggak angka kerugian keuangan negaranya? Saya mengatakan tidak ada dalam arti sempit. Saya jeda dikit. Terus kalau potensial loss misalnya, dihitung-hitung nih ada ahli, seharusnya negara untung segini nih, gara-gara ada peristiwa itu, yang seharusnya itu tidak terjadi, itu termasuk kerugian keuangan negara nggak Pak? Menurut Bapak? Di standar BPK ada potensial loss bukan kerugian negara. Di standar BPK ada bahwa potensial loss bukan kerugian negara. Karena kerugian negara itu harus nyata dan pasti sudah terjadi, artinya kalau potensi belum terjadi. Saya mengusulkan perhitungan kerugian negara, kerugian perekonomian negara itu adalah menghitung kerugian berkurangnya nilai dari aset negara yang belum tercatat, ya, yang belum tercatat, tetapi tetap harus dibuat model dan standarisasinya. Silahkan organisasi mana yang membuat itu. Yang jelas BPK belum. Pak, boleh saya tanya sedikit soal ini, Mas? Ya boleh, boleh Pak. Ini penting ini karena kalau tadi Pak Agus mengatakan potensial loss itu tidak masuk dalam kategori kerugian negara, maka pertanyaan saya, apa itu pandangan pribadi
atau sudah menjadi aturan. Nah, kedua, pandangan Bapak ini beda dengan penerapannya di pengadilan, Mas, dan juga di penegak hukum. Potential loss itu juga adalah kerugian negara. Belum rugi ini, belum dihitung lagi. Udah, itu. Nggak apa-apa Pak, saya tambahkan sedikit saja Pak. Ini menarik diskusinya Pak ya, karena Bapak beruntung yang terakhir, jadi kita ada waktu cukup banyak. Jadi gini, kita juga kadang-kadang senang awalnya kalau ada expose dari penegak hukum akan ditangkap, ditetapkan tersangka dengan kerugian sekian triliun, ya kan ya? Yang ada di benak kita, ya sekian triliun itu kan berarti adalah potensi aset recovery-nya juga yang sama, yang dideklar awal, tapi rata-rata kasus tersebut ketika di akhirnya itu pepesan kosong saja Pak. Coba cek mana perkara yang triliun-triliun tersebut. Kemarin terakhir saya kalau nggak salah ke Kunker ke Sumatera Selatan atau Kaltim ya, Kaltim Mbak ya. Ada juga begitu, saya pertanyakan, ini 2 triliun ngitungnya gimana Pak? Oh ada Pak yang ngitung, ya ada ahlinya, iya ada ahlinya bagaimana cara menghitungnya gitu loh. Iya kan? Ekspektasi kita tuh Pak, terlalu tinggi Pak. Ya kan, ketika awal-awal dulu kita kasih apresiasi. Mitra kita yang mendeklar, membuka kasus dengan kerugian triliun. Tapi ketika divonis, ya ternyata terdakwa pengembalian kerugian keuangan negara hanya sekian miliar, gitu kan? Jauh sekali disparitas antara ekspektasi kita terhadap aset recovery dengan fakta yang kemudian terjadi. Jadi kayak kita nih ada juga kecenderungan ya lembaga-lembaga ya seolah-olah gede di kampanye saja, gitu Pak. Padahal kan kita pengen yang substansi, ya. Kita senang kalau ada tipikor sekian triliun dibuka, tapi yang masuk akal aset recovery-nya kemungkinannya seperti apa? Itu PR besar buat kita Pak. Ini diskusi Pak. Jadi Bapak menyampaikan pendapat pribadi dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang Bapak ketahui. Mungkin itu. Jadi memang Bapak dia hadir di sini tidak sebagai wakil ketua BPK atau mantan wakil ketua BPK, tapi menyampaikan pendapat pribadi berdasarkan aturannya yang mana. Mungkin itu yang ditanya Pak Beni ya. Betul-betul. Yuk. Ya, karena sudah tidak wakil ketua BPK lagi, nggak bisa menyatakan pendapat atas nama BPK. Tapi kalau kemarin saya akan nyatakan pendapat seperti itu. Jadi posisinya apa yang saya sampaikan itu termaktub di dalam standar operation prosedur di BPK. BPK tidak pernah menulis opportunity itu sebagai kerugian negara. Dia harus nyata dan pasti, harus betul-betul sudah keluar, harus betul-betul sudah ini. Tapi ya sekarang saya anggap itu adalah pendapat pribadi saya. Dan kenapa kok di pengadilan bisa dihukum lain? Pertanyaan sederhana. Di dalam undang-undang BPK yang berwenang melakukan perhitungan kerugian negara itu adalah BPK. Tetapi mengapa kok ada pihak-pihak lain yang melakukan perhitungan kerugian negara? Karena di dalam pengadilan hakim diberi wewenang untuk mengadili kira-kira pembuktian mana yang common sense menurut hakim. Jadi ini cerita antara teoritis dengan praktikal yang ada di pengadilan. Jadi mungkin saja dilatih dulu, nanti hakimnya diminta ke BPK dulu untuk mempelajari bagaimana proses perhitungan kerugian negara yang ada di BPK dan sebagainya. Which is itu belum pernah. Kita sudah lakukan pembahasan dulu di tahun 2016-17. Pak Ketua boleh sedikit lagi Pak Ketua. Jadi saya rasa ini penting Pak. Ya, menarik kan kawan-kawan ya. Tentang kerugian keuangan negara, ya. Kita bingung ini. Mengapa bingung? Selama ini Pak ada BPK. Kalau BPK tidak mau keluarkan atas permintaan APH, APH ini datang ke BPKP. Kalau BPKP juga tidak mau, maka dia bisa datang ke misalnya bikin bangunan, gedung. Itu bisa datang ke Politeknik itu. Iya, perguruan tinggi. Lalu hitung suka-suka itu. Dan menghitung bangunan yang sudah selesai 20 tahun lalu Mas Ketua.
20 tahun lalu udah selesai nih. Sekarang dihitung lagi sama dia oleh dosen di Politeknik. Dia hitung. Coba bayangkan hitungan sekarang untuk bangunan yang 20 tahun lalu. Enak aja dia bilang ini kerugian sekian. Gimana tuh? Iya, langsung Pak. Suka-suka gitu loh. Ya respon Pak. Ya, punya kewenangan dan punya kemampuan itu sesuatu hal yang berbeda. BPKP dan organisasi lain menganggap punya kemampuan untuk melakukan perhitungan negara. Tapi yang termaktub di dalam undang-undang yang punya kewenangan adalah BPK. Nah, seandainya hakim menilai bahwa, dan dalam hal ini memang sudah ada SEMA-nya yang mengatakan apabila memang tidak BPK maka dapat dilakukan oleh yang lain, berarti sedang dilakukan orang yang dianggap dalam konteks punya kemampuan. Jadi tinggal diuji saja apakah memang nanti pihak yang melakukan perhitungan kerugian negara itu dianggap memang betul-betul mampu atau tidak. Itu dulu sebelum masuk kepada material model perhitungannya. Jadi proses pengujiannya seharusnya di pengadilan sifatnya seperti itu. Berbeda dengan BPK yang punya kewenangan. Harusnya tidak perlu ditanyakan lagi terkait dengan kemampuan daripada proses itu. Dan pertanyaan Pak Ketua tadi terkait dengan nilai kerugian negaranya dan ganti kerugiannya, itu memang kadang-kadang tidak berhubungan, karena nilai kerugian negaranya itu dianggap bahwa ketidakbermanfaatan suatu aset atau kehilangan suatu aset tertentu yang belum tentu semuanya atau mampu diganti oleh tersangka utamanya, itu belum tentu. Jadi pada waktu dia mengeksekusi ganti kerugiannya atau at least misalnya dibuat putusan hakim bahwa uang ganti kerugiannya sebesar 2 triliun, belum tentu dia mampu 2 triliun. Ini kadang-kadang ada dikotomi antara bukan begitu Pak. Oh, maaf. Yang saya maksud adalah ini kan prosesnya kan kita lihat, kita melihat proses persidangan yang terbuka untuk umum. Sejak awal penetapan penangkapan tersangka diungkap, misalnya korupsi ini nilai kerugian keuangan negara dideklar 2 triliun. Itu banyak sekali Pak sekarang Pak di daerah-daerah saja. Level daerah triliun-triliun disebut, ya kan? Begitu pemeriksaan, ya kan ya, ternyata terdakwa ini, ya kan ya, ada aliran dana sekian-sekian ke dia, ya kan ya, sehingga penggantian kewajibannya bukan kemampuan, kewajibannya hanya sekian miliar, gitu kan, jauh sekali dari angka yang dideklar itu, sehingga ekspektasi kita ya ini nggak terpenuhi gitu. Ya, ya mungkin terjadi miss dalam proses perhitungan kerugiannya menurut Pak Ketua. Ya kalau itu saya tidak berpendapat. Kalau itu saya tidak berpendapat. Baik, saya lanjutkan Pak Ketua, izin. Baik. Pimpinan, izin berhubungan ini. Ya, kalau berhubungan nggak apa-apa, lanjut. Ya, jadi Pak Agus, seandainya Pak Agus jadi terpilih menjadi anggota KPK, apakah Pak Agus akan menggunakan ukuran yang tadi? Sebab itu terjadi di KPK juga, sering menggunakan penilaian dari pihak yang lain. Nggak pakai BPK, dia punya tim sendiri yang menghitung Pak. Tadi kan Bapak bilang punya kemampuan beda sama yang punya kewenangan, dan saya setuju. Berdasarkan undang-undang yang punya kewenangan hanya BPK. Nah kalau Bapak terpilih, apa Bapak menggunakan metode seperti itu? Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, saya di BPK paham bahwa auditor penghitung kerugian negara cuma 100 orang. Melayani dari mulai Polres dan lain sebagainya. Jadi yang paling mudah bagi saya seandainya ditunjuk menjadi pimpinan KPK adalah membentuk unit perhitungan kerugian negara juga di sana yang bekerja dengan standar yang dibuat oleh BPK. Dan itu suatu hal yang mudah. Jadi posisinya, karena standar di BPK itu bersifat terbuka. Standar BPK itu siapapun boleh menggunakan standar yang ada di BPK, dan itu boleh, pihak manapun boleh. Dan bahkan itu untuk digunakan sebagai rujukan. Toh saya mempunyai kemampuan untuk membuat unit itu. Saya rasa itu jawabannya. Pak, di pendalaman aja Pak, Beni atau ini? Pak, ini kan kita bicara mengenai kewenangan. Maaf belum Pak, ini
advokat, ini jaksa, polisi. Jadi paham sekali ini barang nih Pak. Ya. Pak, ini kita bicara mengenai izin pimpinan. Iya, lanjut. Kan kita bicara mengenai kewenangan, Pak. Ya kan? Jangan sampai masuk ke abuse of power tadi, Pak. Sebab orang itu jangan menjadi hakim atau menjadi juri untuk dirinya sendiri. Itu prinsip hukum loh, Pak. Betul ya Pak Beni senior? Kita nggak boleh menjadi hakim atau menjadi juri, menjadi wasit untuk diri kita sendiri. Karena itu konflik interest tuh, ya kan? Walaupun alasan yang tadi Bapak kemukakan menurut saya tidak masuk akal. Memang tugas BPK itu. Apakah dia punya 100 orang? Negara akan bayar, Pak. Kalau kekurangan, negara akan keluarkan duit. 1000 orang, ya. Ibarat tentara, Pak. Kalau penjahat itu kasih 100.000 orang, kita akan kirim 1 juta tentara. Ini menyangkut kedaulatan hukum, Pak. Jadi kalau saya agak kurang setuju. Terima kasih, Pak. Oke Pak, bisa ditanggapi, kita bisa lanjut. Ya, saya rasa saya menjawab pertanyaan dan saya terima kasih masukannya. Ya, Saya menjawab pertanyaan, ya saya terima kasih masukannya karena proses penegakan hukum berbeda-beda antara teoretikal dengan praktikal. Ya, baik, makasih. Baik, ini sebenarnya Ketua, Ya. izin. Langsung. Ya. Ini jadi Indonesia Lawyer Club juga Pak. Lanjut. Jadi seperti ya, maaf ya, seperti kata Pak Beni, itu memang terjadi di lapangan dan biasanya institusi penegak hukum itu atau APH itu ketika dia sudah menemukan itu, dia berusaha mempertahankan apa yang dia temukan, lalu dia cari orang perguruan tinggi yang selama ini bekerja sama, disebutkanlah ada tidak cocok dan lain sebagainya. Dan itu sebabnya kenapa Mahkamah Konstitusi kan menghilangkan kata dapat itu dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor. Dari delik formil bergeser ke delik material. Jadi karena kata dapat itu sangat membingungkan itu. Jadi ada potential loss, ada actual loss gitu ya. Jadi sebenarnya pertanyaan Pak ST tadi itu, saya menyebut beliau Pak ST. Ya, karena namanya memang belum akrab di telinga Republik Indonesia. Mungkin kalau di Filipina nama itu sangat akrab gitu. Mungkin tadi pertanyaan tadi penting itu Pak Agus ya. Kelak misalnya saudara atau Pak Agus menjadi salah seorang komisioner, barangkali perlu menertibkan ini ya, sehingga kemudian kalau kita membaca Undang-Undang KPK ya di bab menimbang di poin B itu jelas bahwa kepolisian, kejaksaan dan KPK itu harus bersinergi agar tindak pidana korupsi itu bisa berhasil guna, berdaya guna, merujuk kepada kesetaraan kewenangan dan juga prinsip hak asasi manusia. Jadi saya pikir itu juga masuk di dalamnya apa yang kita bicarakan tadi. Itu masukan saja, demikian. Terima kasih Ketua. Ya, ini breaking news, Indonesia di peringkat ketiga sekarang. Setelah menang 2-0, ya kan? Masih ada harapan. Lanjut Pak. Pimpinan, Pak Agus Joko juga masih ada harapan. Sebelum ya, kesini, Pak ya. Inca, ya. Supaya ini biar puas diskusi ini ya. Dan karena ini Kadung kita nggak nonton bola Pak. Ya, Pak. Ini betul-betul kita gunakan kesempatan ini untuk juga memastikan untuk selesai fit proper. Iya ke depan ini. Karena yang mau kita cari nih kan nggak hanya fit secara teknis pengetahuannya, tapi proper secara etikanya. Ini yang teknisnya ini, yang sekarang ini kita butuhkan. Pertanyaan saya, meskipun tadi pendapat pribadi ya soal tadi potensial loss bukan termasuk kerugian negara. Yang kerugian negara adalah yang betul-betul nyata dan pasti keluar dari yang sudah tercatat, berapa yang keluar dari itulah yang dianggap kerugian negara itu. Tapi kemudian dipakai juga istilah kerugian perekonomian negara yang akan diduga merugikan begitu. Ini biar bulat ini, karena yang mau kita tanyakan adalah jikalau terpilih menjadi pimpinan KPK, pakai yang mana? Kita mau kepastian itu, mau pakai yang actual loss tadi kan, atau yang sekarang berkembang tadi yang disampaikan teman-teman di APH menggunakan termasuk yang potensial, masih potensial gitu. Kita perlu ketegasan saja ini dari Pak Agus, kalau terpilih pakai yang mana? Makasih pimpinan. Silakan Pak. Secara peraturan perundang-undangan, semua model
perhitungan kerugian negara, kerugian keuangan negara yang ada sekarang ini, semua pengaturannya, itu belum menyebutkan secara spesifik metodologi tata kerja perhitungan perekonomian negara, belum. Tetapi di dalam undang-undang Tipikornya sendiri mengatakan, menyebutkan kerugian keuangan dan atau perekonomian negara. Jadi penyebutan perekonomiannya sudah ada, kerugian perekonomian. Tapi yang baru dibahas sekarang secara detail dan model perhitungan itu kerugian keuangan negara. Itu muncul di dalam Undang-Undang Keuangan dan Perbendaharaan Negara. Sudah ada itu. Di dalam dua undang-undang ini tidak pernah menyebutkan model perhitungan perekonomian negara. Maka berkembanglah apa yang dibuat oleh kejaksaan, berkembanglah apa yang dibuat oleh ahli, yang kemudian dipaparkan di persidangan. Ada yang diterima, ada yang tidak. Saya sendiri akan mengusulkan karena belum ada peraturannya, model perhitungan perekonomian itu adalah apabila kita bisa membuktikan aset-aset negara yang tidak tercatat di dalam balance sheet negara ini itu yang terkurangi. Jadi bukan potensi. Dan saya mengatakan potensi, yang namanya potensi itu adalah suatu keadaan yang akan terjadi apabila ada variabel yang lain terjadi. Itu potensi. Jadi itu nggak pasti modelnya. Iya dong. Nggak pasti modelnya, itu namanya potensi. Dan dengan demikian tidak potensi itu bukan kerugian negara karena dia belum pasti. Ya, kalau ada ini maka tidak ada terjadi dan sebagainya posisinya. Jadi saya mengusulkan seperti itu. Jadi mungkin itu jawaban dari saya, Pak Hinca. Ya. Menarik. Karena Ketua dalam prakteknya, mohon maaf ya, pasal tadi itu Pak Beni itu akhirnya menghambat ya investasi dan kemudian terjadinya silpa di daerah-daerah. Orang nggak berani mengambil kebijakan, takut dia dikriminalkan. Ya. Pasal 2 dan 3 tadi itu, Dr. Habib. Ya akhirnya tadi itu investasi terganggu, kemudian juga terjadi silpa. Di level pusat juga ada silpa, di daerah-daerah juga ada silpa. Dan ini kan mengganggu pertumbuhan ekonomi di daerah. Barangkali Komisi 3 perlu mencermati ke depan ini, Dr. Habib. Terima kasih. Ya, Pak. Ada lagi, teman-teman? Ya. Enggak. Tambah dikit lagi, Pak. Yang tadi saya belum nangkap dengan jelas sebetulnya, yang soal pasal 2 pasal 3 itu ya, menguntungkan orang lain itu, Pak. Sikap Bapak gimana, Pak? Menguntungkan diri sendiri atau orang lain? Yang orang lain itu. Ya. Saya selalu mengatakan bahwa seharusnya tindak pidana korupsi itu harus ada hubungan kausalitas antara pelaku pidananya dengan manfaatnya, itu posisinya seperti itu. Nah cuma karena kelemahan model pembuktian yang ada dari kita selama ini, karena sistem informasi yang kurang bisa dilihat, sehingga tanpa ada hubungan kausalitas pun dimajukan ke pengadilan sedemikian rupa sehingga nanti diputuskan di pengadilan apakah yang menguntungkan orang lain ini ada kausalitasnya dengan pelaku tindak pidananya. Jadi posisi itu. Nah, saya secara practicality nanti akan berusaha untuk selalu menghubungkan sebab akibat antara pelaku tindak pidananya dan keuntungannya. Ya. Tetapi apapun ceritanya dalam time frame pengadilan, nanti data-data yang ada dibawa ke pengadilan karena tidak mungkin proses pembuktian ini menghambat proses persidangan untuk membuat kepastian hukum kepada orang. Karena ini ada kaitan juga dengan pertanyaan Pak Bamsud tadi, bagaimana kasus-kasus yang sudah bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun itu orangnya tersangka. Seandainya saya diminta dari sana nanti ya kita diseminasi ulang lah, ditanya itu mengapa sampai kasus ini sampai bertahun-tahun si tersangka ini nggak diadil-adili, nggak masuk, atau karena memang tidak bisa dibuktikan, atau memang karena ada sebab-sebab yang lain, ya tinggal penyelidiknya aja, atau mungkin Komisi 3 bisa bertanya kepada pimpinan yang sekarang ini mengapa ada case-case seperti itu posisinya, dan nanti kita mendapatkan informasi, didiseminasi ulang, diberikan haknya. Kalau memang harus SP3, kalau memang jalan terus tinggal diterbitkan sprindik baru lagi, kan nggak terlalu sulit. Posisinya seperti itu. Saya rasa itu. Saya rasa saya sudah menjawab semua, Pak Ketua. Mohon maaf. Iya. Pak, gimana?
Pak Beni masih ada? Nggak apa-apa Pak, kita masih ada 2,5 jam lagi nih kalau mau. Bukan Pak, ini satu yang tadi saya ingin pendapat Pak Agus itu mengenai metode untuk mencegah. Jadi kan begini, mohon maaf bisa ikuti apa yang disampaikan oleh Presiden 40% bocor APBN, Pak ya. Saya ingin tanya, metode Bapak untuk mencegah ini apa? Iya. Bapak, APBN loh Pak, enggak usah dulu yang sumber daya alam, APBN. Oke, boleh Pak. Ya, itu dulu. Direspon Pak. Ya, salah satu dari tugas KPK itu adalah memonitoring sistem administrasi. Nah, dalam yang saya ketahui, maka banyak terjadi perhitungan harga pokok, harga standar, ya, HPS, yang sudah dari titik semula itu memang bermasalah. Nah, seharusnya itu dengan sangat mudah, sebelum itu dieksekusi, sebelum anggaran itu dieksekusi, ditarik semua datanya, digunakan artificial intelligence untuk merekonfirmasi apakah pricing dari masing-masing angka ini adalah tepat ataukah over untuk capaian hasil yang diinginkan. Seandainya dia over, maka kita kasih peringatan. Karena sepemahaman saya titik pangkal dari markup ini sudah bermula dari anggaran, sudah bermula dari penganggaran. Jadi kalau kita analisis model anggaran detailnya dulu, maka kita sudah mengetahui sebenarnya itu markupnya di titik mana-mana saja. Jadi itu dengan mudah, dengan cepat sebenarnya bisa dilakukan. Ya tinggal mungkin masalah pendanaan, masalah infrastruktur di KPK-nya yang harus diperbaiki untuk dapat melakukan ini. Karena RKAP itu tersebar ada di Kementerian Keuangan yang mudah diakses. 1 menit. Silakan. Begini Pak Gus, mudah-mudahan Bapak jadi. Jadi pertanyaan saya begini, kalau 40% itu dari APBN, ya, pertanyaan saya bagaimana mencegahnya? Kalau Bapak punya komitmen itu, tentu Bapak kan sudah tahu alokasi APBN itu kemana saja, kementerian mana aja yang paling banyak, ya kan? Nah, untuk mencegah kebocoran 40% itu, metode yang Bapak gunakan apa? Bukan mencegah loh, bukan menindak. Mencegah. Nangkap Bapak? Mencegah di kementerian. Ini kan ada anak kita nih. APBN berapa ribu triliun tadi dibagikan ke ini di daerah, DAU, ya, pusat untuk mencegah. Metodenya apa? Ya, itu saja yang saya minta. Bisa jawab singkat aja Bapak? Iya Pak, singkat Pak. Ya sama saja, metode seperti yang saya sebutkan tadi. Bedanya kalau dia sudah dieksekusi baru sudah terjadi tindak pidana, tapi kalau masih dibudgetkan belum terjadi tindak pidana. Jadi pada waktu anggaran ini dianalisis langsung disampaikan pada saat penyusunan proses RKAP. Ya, positioningnya seperti itu seharusnya. Nah, tinggal permasalahannya apakah Kementerian Keuangan memberikan akses kepada kita, kepada KPK untuk menganalisis RKAP sebelum RKAP itu dieksekusi. Dan pertanyaannya tinggal kewenangan itu dimiliki nggak? Kalau memang itu kewenangan itu dimiliki, tidak sulit untuk menganalisis itu. Oke, terima kasih banyak. Izin Pak Ketua. Ya, ini biar dia silakan. Silakan. Mungkin Pak Rikwanto sebentar. Menyimpulkan aja. Closing aja saya itu maksud saya. Seperti jangan terjadi kasus kayak bansos itu loh Pak. Itu maksudnya. Tapi yang jelas tadi Pak Beni Karman sudah bilang mudah-mudahan Anda jadi. Waduh, kalau Pak Beni aja udah ngomong begitu, kayaknya bagus Pak. Silakan. Saya coba menyimpulkan Pak Beni. Sepertinya KPK ini belum ada metodologi ataupun suatu cara untuk mencegah kebocoran itu. Belum dibakukan atau belum diniatkan. Intinya lebih enak menangkap ya daripada mencegah itu. Ya.
Ya, kita harapkan APBN 2025 ini adalah upaya-upaya seperti itu supaya nggak bocor-bocor lagi. Terima kasih. Mantap, Pak. Pimpinan, ya, ini ya. biar ini enak menyimpulkan juga. Karena di KPK itu sekarang ada divisi pencegahan, itu ada divisi monitoring. Dalam konteks audit yang juga dilakukan, sepanjang aksesnya dibuka, apakah saudara calon ini, Pak Agus, lembaga monitoring yang di KPK ini masuk dalam pikiran Pak Joko untuk mengembangkan sehingga menembus RKAP yang dari Kementerian Keuangan. Artinya sudah ada itu, tapi belum maksimal. Karena rekomendasinya itu ke Presiden yang bisa diajukan menjadi bukti permulaan untuk temukan tindakan pidana korupsinya. Itu saja pimpinan. Saya mau. Oke, direspon Pak. Silakan Pak. Ya, lembaga monitoring itu untuk memberikan perbaikan dalam konteks proses administrasi, dan dengan demikian sebenarnya belum terjadi tindak pidananya. Jadi posisinya untuk memperbaikan resiko dan sebagainya. Nah, seharusnya lembaga monitoring inilah yang melakukan hal yang tindakan oleh Pak Beni tadi, itu posisinya. Jadi saya rasa positioningnya seperti itu. Terima kasih. Ya, masih ada lagi tambahan? Udah dijawab semua Pak ya? Teman-teman, sudah terpuaskan semua malam ini? Alhamdulillah, ini paling lama nih Pak. Bapak nyaris 2 jam ya, rezeki Pak Agus Joko Pramono. Oke, kita lanjut jam 8.30 besok pagi Pak. Kita gaspol lagi, jadi masyarakat bisa menilai keseriusan kita Komisi 3, dedikasi kita. Sampai semalam ini masih begitu banyak ya teman-teman yang hadir, dan soal apa namanya hak anggota menyampaikan ekspresinya kita maksimalkan ya. Kita alokasikan waktu yang seluas-luasnya. Terakhir kita sama-sama sampaikan terima kasih kepada timnas ya, sudah menang 2-0, terutama untuk Marcelino Ferdinand yang mencetak 2 gol. Semoga besok kita bisa menang lagi. Terima kasih. Kita skor sampai besok. Oh ya, tekan dulu Pak, tekan dulu. Fakta integritas, ya, ditekan Pak. Ini kalau teman-teman wartawan mau tahu isi fakta integritasnya, kemarin sudah kita sampaikan juga, sudah kita expose juga ya. Ya sini Pak, tanda tangan Pak, ditanda tangan Pak.